Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'alim utawi iki nerangake tata kramane belajar. Tata krama muta'alim golek ilmu, nuntut ilmu. Lil muta'alimi adabu fi nafsihi iku tetep keduwe wong kang ngaji utawa wong golek ilmu. Adabu iku pira-pira adab fi nafsihi ing dalem awake muta'alim utawa awake wong kang golek ilmu. Wong golek ilmu. Wa adabu ma'a ustadta wa adabun ma'a ustadihi. Lan tata krama ing dalem sertane gurune muta'alim, gurune wong ngaji wong sinau. Wa adabun ma'a ikhwanihi lan tata krama ing dalem sertane wa adabu lan tata krama ma'an ikhwani ing dalem sertane kanca muta'alim. Menerangkan tentang tata krama, adab atau etika belajar atau menuntut ilmu atau mengaji. Tata krama, etika, adab, menuntut ilmu. Kita ambil untuk bab ini tata krama terhadap guru. Kalau kemarin tata krama atau adab pada diri sendiri yaitu menuntut ilmu, wong golek ilmu itu kudu anteng, andap asor. Wong menuntut ilmu andap asor, tenang dan sungguh-sungguh. Enggak boleh ujub atau membanggakan diri. Saudaraku ma'asyiral mukmin rahimakumullah, dan adik-adikku sekalian dimanapun Anda berada. Jadi etika menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh, andap asor, mengikhlaskan diri dan hati semata-mata Allah Ta'ala. Jadi ibaratnya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti wadah atau bejana atau kosong itu mengikhlaskan diri. Mengikhlaskan diri, mengikhlaskan hati semata karena Allah. Jadi enggak boleh merasa ujub. Maka kalau seperti wadah yang kosong atau bejana yang kosong, ikhlas semata-mata karena Allah, maka ilmu yang akan didapat masuk seperti ini. Tapi sebaliknya, kalau kita menuntut ilmu atau belajar, merasa kita lebih baik daripada orang lain, merasa kita itu merasa pandai, merasa bisa, sama dengan kita itu seperti wadah yang sudah penuh. Ada perasaan bangga atau ujub seperti wadah yang penuh. Maka kalau dituang, sia-sia, percuma. Ini ibaratnya. Jadi kalau menuntut ilmu, kita merasa baik atau bahasa Jawane angga,
angga-anggaan, merasa bisa, maka ilmu itu nggak akan bisa masuk. Ini perumpamaan orang menuntut ilmu. Beda dengan kita ziarah atau silaturahmi atau mendatangi kekasih Allah, waliullah atau seorang alim ulama. Kita berkunjung ziarah, itu yang kita kunjungi itu laksana wadah yang penuh, yang meluber. Nah, kita mengharapkan limpahan keberkahan rahmat itu seperti luberan itu, barokah. Itu ibaratnya. Kembali kepada bab menuntut ilmu. Wa amma adabu ma'a ustadadihi wa amma adabuhu ma'a ustadihi, lan adape utawi tata kramane murid ma'a ustadadihi ing dalem sertane gurune murid. Nah, ini etika adab terhadap seorang guru. Adab seorang guru. Faminha mongko iku setengah saking adab utawa tata kramane terhadap guru ayyata kida iku yen to nekotake atau mengitikatkan anna fadlahu ing setuhune keutamaane guru. Nah, sesungguhnya keutamaan guru, anna fadlahu ing setuhune keutamaan guru akbaru iku luwih gedhe. Keutamaan guru itu lebih besar. Akbaru iku luwih gedhe min fadli walidayhi alaihi tinimbang keutamaan wong tuane lorone ing atase murid Jadi keutamaan guru itu keutamaan guru itu lebih besar daripada kedua orang tua seorang murid. Tata kramah murid nang guru iku murid kudu mengitikatkan atau meyakini bahwa keutamaan guru itu lebih mulia, lebih utama daripada kedua orang tua. Nah, loh, kok bisa? Kenapa? Nah, ini. Li'annahu krana setuhune guru. Yurabbi ruhahu iku andidik sapa guru ing ruhe muta'alim utawa murid. Li'annahu krana setuhune guru, karena sesungguhnya guru yurabbi ruhahu iku andidik sapa guru ing ruhe murid utawa muta'alim. Jadi keutamaan guru itu lebih utama, terutama guru mengaji atau guru agama itu mengajak ruh kita kepada urusan akhirat. Guru agama itu mengajak, mendidik kita, mengarahkan kita, ruh kita kepada akhirat. Nah, ini keutamaan etika tata keramanya menuntut ilmu atau belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian saudaraku, perlu diketahui, perlu diingat bahwa kita mempunyai, kalau berumah tangga kita mempunyai
tiga orang tua, yaitu orang tua kita yang melahirkan, kedua orang tua kita yang melahirkan. Kemudian yang kedua orang tua mertua kita. Dan yang utama, yang ketiga yang diutamakan yaitu guru ngaji. Itu orang tua ketiga. Nah, ini keutamaan etika menuntut ilmu. Kemudian saya cuplik dari suatu kitab Irsyadul Ibad, suatu hadis dari hadis baginda Rasulullah SAW yang diterangkan di kitab Irsyadul Ibad. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau negeri Cina. Fa inna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslim, maka sesungguhnya menuntut ilmu fardhatun ala kulli muslim. Fa inna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslim, maka sesungguhnya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan fardhu ain, jadi kewajiban setiap muslim di dunia sampai akhir hayat, sampai wa innal malaikatu tadau ajnihaha li talibil ilmi ridwan bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat itu menghamparkan sayapnya pada orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho. Sesungguhnya sayap, tapi sayap malaikat itu malaikat rahmat, itu menghamparkan sayapnya karena ingin sayapnya itu diinjak untuk orang yang menuntut ilmu, orang yang mengaji. Itu sayap malaikat itu dihamparkan untuk agar diinjak untuk orang yang mendatangi majelis ilmu atau menuntut ilmu karena ridho kepada Allah Ta'ala, mengharap ridho Allah Ta'ala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala talabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil lailatin, menuntut ilmu sesaat itu 1 jam lebih baik daripada bangun ibadah 1 malam. Wa talabul ilmi yauman khairum min siyamin salasatin ashhurin, dan menuntut ilmu sehari itu lebih baik daripada puasa 3 bulan. Hadis riwayat Ad-Dailam. Keutamaan menuntut ilmu. Kemudian tambahan dari kitab tambahan yang kedua, tambahan pertama dari kitab Irsyadul Ibad, bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, dan sesaat atau 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 malam. Kemudian kita ambil tambahan dari kitab Ihya Ulumuddin, buah karya dari Syekh Imam Al-Ghazali, Al-Hujjatul Islam. Imam Ghazali mengatakan bahwa derajat orang mukmin yang menuntut ilmu itu 700 derajat, yang mana antara jarak antara 1 derajat dengan derajat yang lain
dengan derajat yang lain itu adalah perjalanan 500 tahun. Tuh. Kemudian juga mengingatkan bahwa kita di akhir zaman sekarang adalah zaman di mana seperti yang beritahukan Al-Imam Al-Ghazali bahwa kita di akhir zaman yang dimana berilmu atau menuntut ilmu itu lebih baik daripada beramal. Ya, yang tetap utama adalah berilmu, yang lebih baik, yang lebih afdol itu berilmu dan beramal. Tapi perbandingan antara atau perbedaan atau perbandingan antara berilmu dan beramal itu di saat sekarang itu berilmu lebih baik daripada beramal. Kalau dulu di era 80-an, era tahun 80-an, 90-an itu beramal lebih baik daripada berilmu. Kenapa? Karena saat sekarang itu orang banyak yang beramal tapi tidak tahu ilmunya. Ambil contoh, ketika ada momen-momen tren atau orang melakukan ibadah, berbondong-bondong melakukan ibadah tanpa tahu ilmunya. Misalnya orang bersedekah, orang berlomba-lomba atau pamer bisa bersedekah, tapi dia nggak tahu akan adab atau etikanya bersedekah, maka zaman sekarang menimbulkan banyaknya peminta-minta daripada pemberi. Jadi orang nggak bisa membedakan mana kategori orang fakir, mana kategori orang miskin, mana kategori orang yang gharim atau yang terlilit hutang di jalan Allah. Orang bersedekah, contoh orang bersedekah, melihat di lapangan, melihat orang yang jauh dari tempat tinggal kita santuni, kita berbagi kepada mereka yang di jalan tanpa tahu pada ilmunya. Kenapa? Karena contoh bersedekah, seutama-utamanya sedekah adalah sanak kerabat. Seutama-utamanya sedekah adalah sanak kerabat. Dan yang lebih utama adalah orang tua. Maka kita seharusnya kalau kita berilmu, kita prioritaskan orang tua kita. Kita punya tiga orang tua. Kita punya 3 orang tua, yaitu orang tua yang utama adalah guru. Kemudian kedua orang tua kita yang melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah orang tua sambung, yaitu mertua. Nah, ini ketiga orang tua ini yang kita utamakan. Kemudian kita lanjut ke sanak kerabat kita, famili kita. Nah, ini yang urutan yang kita sedekahi. Kemudian kita lanjut lagi tetangga kita, fakir miskin, janda-janda yang lemah, orang tua yang ada di sekitar lingkungan kita, kemudian anak yatim yang ada di sekitar kita. Barulah kita setelah semuanya, kemudian urutan berikutnya adalah
family atau tetangga jauh. Nah, itu kalau umpama kita pakai patokannya ilmu. Jadi sedekah, seutama-utama sedekah adalah sanak kerabat atau family, dan seutama-utamanya sanak kerabat atau family adalah orang tua kita, baru tetangga-tetangga kita, anak yatim di sekitar kita, fakir miskin, maksudnya tetangga-tetangga itu ya fakir miskin yang di sekitar lingkungan kita, dan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Itu tambahannya. Itu termasuk juga sekarang zaman, kenapa yang juga contoh berilmu itu lebih baik daripada beramal di zaman sekarang, di akhir zaman ini. Contoh orang melakukan ibadah tuh, ke dalam durasi yang lama di tempat-tempat ibadah tapi nggak tahu ilmunya, maka benar apa yang dikatakan Syekh Imam Ghazali bahwa tidurnya orang alim atau orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh atau orang yang tak berilmu, karena besarnya keutamaan kemuliaan ilmu tadi. Jadi sampai beberapa hadis disampaikan tentang keutamaan ilmu, mulai dari yang 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 malam, kemudian yang sehari itu lebih baik daripada puasa 3 bulan, kemudian tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh, orang yang tak berilmu. Semuanya adalah keutamaan ilmu. Terus ini derajat Imam Al-Ghazali rahimahullah menyampaikan bahwa derajat orang mukmin yang menuntut ilmu itu, yaitu ulama, orang yang berilmu itu mempunyai derajat di atas orang mukmin itu, orang yang berilmu atau ulama. Jadi ini saya mengingatkan atau saya sampaikan tentang orang alim adalah orang yang berilmu dalam ilmu agama, kemudian ulama adalah kumpulan daripada orang-orang yang alim dalam ilmu agama, itu disebut ulama. Nah, ini ulama itu mempunyai derajat di atas orang mukmin itu 700 derajat, yang mana antara jarak 1 derajat dengan derajat yang lain adalah 500 tahun. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan dari kitab Tasyirul Kholaq. Kemudian juga cuplikan dari sedikit tambahan dari kitab Irsyadul Ibad dan Ihya Ulumuddin. Sebelum dan sesudahnya secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada saudara-saudaraku seiman dimanapun berada. Segala hilaf dan salah murni semata-mata daripada diri saya sendiri. Kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala. Sebelum saya akhiri, mari bersama-sama kita berdoa, mengirimkan surat, membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, terutama khusus pada musonef pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Summa ila ulama ila amilin. Summa ila masyayikh lahum bi ihsani ila yaumiddin. Khususan
والذين شاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akhirul kalam.